Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar ini diposting oleh Mas Permadi Arya, dan di dalam postingannya itu ada narasi kapal kemanusiaan menembus Gaza. Saya coba perbesar ya teman-teman Bapak Ibu sekalian supaya bisa melihatnya secara jelas. Ya, ini dia ya, kapal kemanusiaan menembus blokade Gaza. Sama-sama kita garis bawahi, menembus blokade Gaza. Lalu kemudian di sini ada link untuk bisa berdonasi seperti yang ada di layar teman-teman Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian juga di sini ada Mas Permadi Arya yang sedang berkomentar, dan di belakangnya ini ada Hussein dan beberapa orang lainnya yang sedang berbicara. Salah satu narasi yang sedang disampaikan itu bahwa postingan kita tidak cukup. Tujuannya apa? Yang mereka berencana untuk datang secara langsung ke Gaza dan mau memberikan bantuan yang mau mereka berikan kepada warga yang ada di sana. Lalu kemudian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, apakah mereka jadi datang ke Gaza? Mari kita lihat sama-sama. Diuraikan di sini bahwa delegasi Indonesia batal berlayar ke Gaza. Seluruh relawan pulang. Nah, ini ternyata jumlahnya ada 30 teman-teman ya. Di sini diuraikan, dikomentari oleh Mas Permadi Arya, ini 30 relawan yang tergabung di dalam Global Sumut Flotilla itu. Kemudian teman-teman pulang ya. Jadi mereka sudah pulang di sini ya. Ini dia, seluruh relawan pulang. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kan kalau kita lihat ya, di ruang publik ini ketika ada pihak-pihak tertentu yang kemudian membuka ataupun menggalang donasi untuk masyarakat yang ada di jalur Gaza, salah satu kemudian narasi yang disampaikan itu bahwa di sana butuh makanan, minuman, dan segala macam lainnya yang merupakan kebutuhan pokok. Nah, beberapa jam yang lalu saya ada lihat satu video Bapak Ibu sekalian seperti yang ada di layar ini ya. Ini ada seseorang yang bernama Jeremy Awakens. Dia ini teman-teman datang langsung ke Gaza untuk melihat kebenaran dengan mataku sendiri. Nah, di sini dalam video ini teman-teman, di sini juga ada tulisan live from Gaza ya. Jadi langsung dari Gaza, dan seperti yang kita lihat semua, dia sedang menceritakan di sini itu banyak sekali tumpukan makanan ya. Dan memang jelas Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat ya di belakang orang ini itu, jadi di sini ada banyak sekali tumpukan makanan, bukannya sedikit ya, bahkan ini lebih tinggi dari orang ya. Teman-teman Bapak Ibu sekali, ini sampai ke belakang-belakang sana Bapak Ibu, itu tumpukan makanannya banyak sekali. Ini berapa ton ya? Coba nanti kita lihat, dia akan nanti kasih posisinya itu lebih luas ya supaya bisa kelihatan teman-teman. Ini dia. Coba kita lihat sama-sama di sini ya. Lihat teman-teman ya. Jadi tumpukan makanannya itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Dan dalam narasi yang disampaikan ini katanya ini sedang dipersiapkan ya untuk bisa disalurkan kepada warga yang memang membutuhkan, dan makanan-makanan ini memang diperuntukkan sejak awal untuk mereka yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah memang di sana itu benar-benar tidak ada makanan untuk warga yang memang sedang terdampak oleh konflik yang terjadi ini antara Israel dengan Hamas, ataukah bagaimana sebenarnya? Ya, sebab kalau dilihat dalam video ini kan makanannya itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini katanya kan sedang dipersiapkan untuk bisa disalurkan. Ya, ya kan. Kemudian muncul pertanyaan sederhananya, apakah memang di sana itu banyak makanan atau memang tidak ada makanan Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya tadi itu ada lihat ya mengenai beberapa komentar mengenai donasi itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau saya sih batasi diri ya, tidak mau berkomentar mengenai donasi, karena kan orang-orang yang berdonasi itu kan tergantung kepada mereka ya. Kalau mereka mau berdonasi ya silahkan, itu hak tiap-tiap orang yang kemudian tergerak hatinya dengan berbagai macam alasannya. Bagi saya silahkan saja. Cuma tadi ada satu komentar yang bilang bahwa wah, kalau kemudian donasinya sudah terkumpul lalu yang datang ke sana untuk membawa bantuan tetapi kemudian tidak jadi, akhirnya mereka pulang, donasinya bagaimana? Ya saya nggak tahu ya teman-teman. Ya mungkin mereka ada caranya sendiri nanti untuk bisa menyalurkannya atau bagaimana, yaitu kembalilah kepada mereka yang kemudian punya tanggung jawab untuk mengalokasikan itu. Tapi teman-teman Bapak Ibu sekalian, ada satu kenyataan yang tadi saya lihat lagi teman-teman, ada satu video itu ya Bapak Ibu sekalian, yang mana pihak dari keamanan Israel, dan juga ada videonya ini teman-teman ya, ada pejabatnya Israel di situ. Mereka ini mengecek perihal kapal yang diklaim sebagai kapal yang ditumpangi oleh aktivis kemanusiaan untuk membawa bantuan ke masyarakat yang ada di jalur Gaza. Tapi menariknya ketika kemudian mereka masuk dan itu sambil direkam, ada videonya Bapak Ibu, kemudian di dalamnya itu didapati tidak ada makanan, tidak ada bantuan yang disebut bahwa mereka datang ke sana untuk membawa bantuan. Ini bukan hanya terjadi di satu kapal, tapi ada dua kapal tadi itu yang kemudian diperiksa
dicek kira-kira di dalamnya itu ada apa. Ternyata kosong Bapak Ibu, tidak ada apa-apa. Nah kemudian kan muncul pertanyaan, jadi sebenarnya orang-orang yang menamakan diri adalah aktivis kemanusiaan yang peduli terhadap warga yang ada di jalur Gaza, mereka datang ke sana kalau tujuannya katanya mau bawa bantuan, tapi kemudian di dalam kapal tidak ada bantuan. Nah itu gimana? Nah ini memang pada akhirnya Bapak Ibu menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja ada yang kemudian percaya narasi yang disampaikan oleh pihak Israel, ada juga yang tidak percaya. Ya memang pada akhirnya kan segala sesuatu kalau sudah ke ruang publik itu kan akan ada sikap pro dan juga akan ada kontra ya. Tapi pada akhirnya situasi-situasi yang demikian membuat kita ini menjadi perlu sekali berhati-hati mempercayai informasi yang beredar, karena pada akhirnya Bapak Ibu setiap pihak akan mempresentasikan hal-hal yang akan ya membantu ataupun narasi-narasi yang jelas-jelas berpihak kepada mereka dan tidak kepada pihak yang lain. Siapapun itu bisa melakukan hal tersebut ya. Karena itu pada kesempatan ini pun juga saya tidak bisa menyimpulkannya kira-kira narasi mana yang benar, narasinya Israel kah yang benar, atau narasi yang selama ini orang-orang yang menyebut dirinya adalah aktivis kemanusiaan. Nggak tahu Bapak Ibu mana yang benar. Tapi yang pasti teman-teman, ketika kemarin orang-orang yang disebut sebagai aktivis kemanusiaan ini katanya mereka membawa bantuan ke Gaza, kan mereka juga punya banyak video itu ya, punya banyak video. Tapi di dalam banyaknya video yang saya tonton itu tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian memfoto ataupun merekam bahwa inilah bantuan yang ada di sini, yang ada di kapal ini bersama-sama dengan kami, dan ini direncanakan untuk disalurkan ke masyarakat yang ada di jalur Gaza. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada video yang mereka tunjukkan bahwa mereka akan menyalurkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Karena itu kemudian menjadi sulit menerima pernyataan-pernyataan mereka bahwa mereka ke sana untuk membawa bantuan kemanusiaan. Karena kemudian justru pihak Israel merekam, memvideokan dan mempublisnya, ternyata tidak ada apa-apa di dalam kapal itu. Karena bagi saya secara pribadi, kalau misalnya benar mereka mau membawa bantuan ke sana, pastinya dong ini kan sebagai bagian dari akuntabilitas ya, keterbukaan terhadap para donatur. Oh ini loh kami bawa makanan, kami bawa pakaian dan segala macamnya untuk disalurkan. Nah ini kan orang yang berdonasi pun juga pasti akan semangat kan, wah ternyata ini yang kita donasikan benar-benar bisa tersalurkan ke sana. Tapi ini tidak ada videonya Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya apakah ada video di luar dari yang tidak saya ketahui. Sejauh ini saya tidak menemukannya Bapak Ibu ya. Jadi memang pada akhirnya lagi-lagi kita akan terus bertanya-tanya kira-kira sebenarnya situasi di sana itu bagaimana. Tapi yang jelas dalam video yang sudah kita tonton sama-sama tadi, itu jelas ya, tumpukan makanan itu berapa ribu ton di sana, dan itu banyak sekali, dan katanya ini sedang dipersiapkan untuk bisa disalurkan ke masyarakat yang ada di jalur Gaza. Semoga saja narasi yang disampaikan itu benar adanya, supaya itu kemudian benar-benar bisa disalurkan ke masyarakat yang ada di jalur Gaza dan kebutuhan mereka, keperluan mereka tercukupi.